明了，我愿追杖尽消除，世世常行菩萨道，愿以此诵经功德，回向十方众生。Kita sangkuso lagi ya. Ya, kita berdiri sangkuso lagi ya. Ikaw, ikaw, sangkuso. Cici, Kuan Cie, kita kembali berkumpul lagi pada Sabtu ini. Topiknya yaitu topik yang kelima. Judulnya adalah beberapa orang mengatakan tidak tahu di mana bagusnya Tao. Mengapa diri saya tidak merasakannya? Mengapa bisa demikian? Nah, topik ini kembali akan dibawakan oleh Wang Jiangshi. Usi, persilahkan waktu dan tempat untuk Wang Jiangshi. Oh ya, hari ini Lim Jiangshi kelihatannya kan tidak bisa Fan-i. Jadi sementara mohon bantuan dari Kuan Jiangshi untuk bisa Fan-i. 好，各位先贤大家晚安。晚上是晚安。那今天我们大家一起感谢天恩师的，感谢老前人前人大德，也感谢点传师慈悲，也感谢坛主讲师们的护持。那让我们今天大家平平安安呐。在这边大家还可以一起来学习。昨天呢，台湾发生一件事情，就是那个火车跟这个 truck 撞在一起。那全世界好像很多人知道，我不晓得印度尼西亚知不知道。好，来，这个关讲师翻译哈。Jadi kemarin itu di Taiwan ada kejadian kereta tubrukan sama truk. Ini kejadian yang cukup heboh, jadi hampir seluruh dunia tahu. Wang Jiangshi nggak tahu di Indonesia tahu atau tidak. 大概有51个人归空啊。Kira-kira ada 51 orang yang meninggal. 台湾上一次火车出事情也是大概在同一个那个地方，19个人归空。Dan sebelum ini juga ada kecelakaan di tempat yang kurang lebih sama, pada saat itu 19 orang yang meninggal. 这一次发生的事情的地方跟后学也有一点点关系呀。Jadi tempat kejadiannya tubrukan ini dengan Wang Jiangshi ada sedikit hubungannya. 那个山洞怎么讲？tunnel。tunnel, terowongan. Jadi terowongan itu 是后学的爸爸弄的。后学的爸爸盖的。Jadi terowongannya tempat keretanya tubrukan itu, yang bikin terowongan itu adalah papanya Wang Jiangshi yang membangun. 那后学的父亲也是在那附近归空的。Dan papanya Wang Jiangshi itu juga meninggal dunianya di dekat-dekat situ. 但是呢，刚刚后学才收到 Line， 这个发一崇德的有一位讲师，他每一年他都是坐这一班火车回去扫墓了。Jadi Wang Jiangshi juga baru dapat berita dari Line, ada penceramahnya Fai Chongde. Dia itu tiap tahun pasti naik kereta ini untuk pergi Chengbing. 为什么这一班呢？因为呢，这一班呢从台北布兰嘎一直到了台东花莲，刚刚好可以吃中午饭的时间。
Jadi kenapa kok harus pakai kereta yang jurusan ini? Karena kereta ini dari Taipei berangkat sampai di Taichung Hualien itu pas waktu makan siang. 所以说呢，这班车事实上每一年都是本路啊。 Jadi kereta jurusan ini itu tiap tahun pasti penuh karena jadwalnya itu bagus. 哦，那我们这位发译崇德的讲师啊，刚好昨天下午必须要开10组的会议。 Nah, penceramahnya Pak Ijongte ini kok kebetulan kemarin sore itu harus buka rapat 10 kelompok ya. 对，memang rencana他也是要搭这班车，但是他就因为昨天要开会，所以说敦大到今天，结果没想到就menghindari 这个灾难。 Jadi penceramah ini itu memang biasanya tiap tahun pasti naik kereta ini dan kemarin. Tapi karena ada rapat 10 kelompok itu akhirnya ditunda. Jadi hari ini baru berangkat dan ternyata itu membuat beliau terhindar dari bencana. 那还有另外一位就是灵隐道场的。 Ada lagi satu dari Wadah Ketuhanan Ling-i. 灵隐的就是那个文慈菩萨道场。 Itu adalah Wadah Ketuhanannya Wense Pusa. 那他们有一位讲师姓涂劲峰讲师，他是在这个火车上。 Ada penceramahnya namanya marganya Tu Jingfeng, penceramahnya dia ada di kereta itu. 但是他没有事情，平安。 Tapi dia tidak apa-apa, dia selamat. 因为这次他要到花莲市要去，也是要假烂这个道务的事情。 Karena tujuannya dia ke Hualien itu adalah untuk melaksanakan ketuhanan, melaksanakan Tao. 所以说啊，有的人在问这个问题，为什么我求道之后，好像没有什么目的在我身上？ Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa setelah saya memohon Tao tapi kok kayaknya nggak ada mukjizat yang terjadi kepada saya? 我只是表萨的， Saya cuma biasa-biasa saja. 我也没有看到布达。 Saya juga nggak kelihatan Buddha. 也没有听到什么。 Saya juga nggak pernah dengar ada sesuatu yang gaib-gaib apa gitu. 但是好像别人有的说他可以看得到，可以听得到。 Tapi kayaknya orang lain itu ada melihat, ada mendengar, tapi saya kok nggak pernah ya. 各位觉得，你觉得你想要听到比较好是吗？ Apakah para budiman beranggapan kalau kita bisa mendengar atau bisa melihat sesuatu itu lebih bagus? Betul enggak? Betul begitu? 各位，如果这样的话，各位你想想看，我们以前佛堂里面有不少的人，他说他可以看得到，他可以听得到，tapi他们现在有在修道吗？ Jadi para budiman ya, dulu di wihara kita itu ada beberapa orang yang bisa melihat, bisa mendengar sesuatu. Tapi coba para budiman lihat, orang-orang yang bisa melihat dan mendengar itu sekarang apakah masih membina diri? 后学所知道的很少。 Yang penceramah ketahui, orang yang seperti itu sangat jarang sekali yang bisa membina diri. 后学所知道的大部分的那些可以听得到、可以怎么样的人，他们大部分现在都没有在佛堂了。 Orang yang bisa melihat, bisa mendengar itu kebanyakan, sebagian besar itu sudah nggak di wihara lagi. 所以说，我们应该可以觉得，什么叫做平安？ Sehingga kita seharusnya bisa paham apa yang dimaksud dengan selamat, aman, sentosa. 平安就是 nothing happen， 什么事情都没发生，叫做平安呢。 Jadi yang dimaksud dengan aman selamat itu adalah tidak terjadi apapun, itu namanya aman selamat. 不是吗？所以说，各位贤贤，你想要什么样呢？ Jadi para budiman tuh pengen yang kayak apa sih? 你认为求道修道应该是怎么样呢？ Para budiman menganggap orang memohon Tao dan membina diri itu harusnya bagaimana sih? 是每一天开店，然后可以看得到。 弥勒佛，把这个 mask 放到你家来吗？ Apakah para budiman menganggapnya orang membina diri itu adalah
Buddha Maitreya datang membawa emas taruh di rumah kita. 那然后求到那一天看起来20岁，求到20年以后看起来也像20岁，都不会老也不会病。 Atau ada yang beranggapan, oh kalau membina diri itu waktu aku mohon tahu umur 20, nanti 20 tahun kemudian saya tetap umurnya 20, tetap kelihatan muda, nggak bisa kelihatan tua. 也没有生病， Nggak pernah sakit. 从来不需要到医院去， Dan nggak perlu ke rumah sakit. 这样子叫做修道办道。 Apakah hal seperti itu yang dinamakan membina diri dan melaksanakan Tao? 你要这样子的 tempat untuk 修道，是为了要干什么呢？ Apakah para budiman pengen seperti itu tempat untuk membina dirinya? 呀，有这样子的佛堂，会不会真的让你回天？ Kalau ada wihara yang seperti itu, seperti yang tadi Wang Changse bilang ya, selalu awet muda, nggak pernah sakit, bisa kasih emas segalanya. Apakah para budiman benar-benar bisa membina diri di sana? 不是，你们以为这样子的佛堂 bisa kembali ke surga 的？ Apakah para budiman menganggap wihara yang seperti itu bisa membawa para budiman kembali ke surga? 它会让你在人间很快乐，但是应该没有讲说你可以回天堂。 Tempat yang seperti itu tuh bisa membuat para budiman bahagia di dunia ini, di dunia fana. Tapi mereka tidak bisa membawa para budiman kembali ke surga. 哦，所以说呢，我们下来听听看，为什么这个你觉得在你修道办道好像觉得没有什么特别的地方？ Coba sekarang kita telaah ya, kenapa kok kita merasa dalam membina diri dan melaksanakan Tao ini kok kita itu kayaknya nggak ada sesuatu yang istimewa, semuanya cuma biasa-biasa saja. 那我们现在来听听看，我们老师他怎么说。先听听看我们老师怎么说啊。 Sekarang coba kita lihat lause kita bilang apa. 哦，在9月2017年的时候，在新加坡， Di tahun 2017 bulan 9 di Singapura. 新加坡在那个时候确实是有一些问题呀。 Pada saat itu di wihara Singapura ini memang ada masalah. 因为那边有一个人一直讲说，这个他可以 sense 到老师，然后老师跟他讲什么，那他叫他跟某一个道亲讲什么，这样子。 Jadi di Singapura pada saat itu ada orang umat yang dia bilang dia bisa merasakan lause. Kemudian setelah itu dia akan bilang, oh lause ini tadi ngomong sama saya begini. Dia kasih tahu ke umat yang lain. 有时候他好像也会被借窍。 Dan dia juga kayak bisa seperti sancai gitu ya, bisa kemasukan. 那但是呢，在那一次的佛堂啊，老师就在关于这些有没有目的家的这个事情呢、讲了这个事情，讲了下面这些话，我们来听听看啊。 Dan di wiharanya orang yang tadi itu yang bisa apa kemasukan dan segalanya itu lause memberikan wejangan ini. 什么事情？老师说啊，什么事情都不会突然间就有了。 Lause berkata, semua hal itu tidak mungkin tiba-tiba terjadi. 一定有它的 sumber， 还有它的 sebab。 Semua hal itu pasti ada sebabnya atau ada sumbernya baru dia terjadi. 那有的人感觉得到道很好， Ada orang yang merasa tahu itu baik. 很感恩，每一天事情他都看觉好像是上天在拨转。 Jadi karena dia sangat bersyukur, maka setiap hal itu dia merasa, oh Tuhan ini membantu saya, Tuhan ini menolong saya. 为什么会这样子？ Kenapa bisa begitu? 是因为他自己的诚心感动了这个天地，感动了Tuhan了。 Karena ketulusan hatinya orang itu telah mengharukan Tuhan. Sehingga Yes. makanya setiap hal selalu dibantu. 也因为他的这个诚心
terus 他还有付出，还有帮助别人。 Karena ketulusan hatinya, kemudian karena pengorbanannya, dan karena dia ada membantu orang juga, 他会让这个以前的酒豆啊会被打力atau dorong 啊，就会有改变，就对了。 sehingga dia bisa membuat jodohnya atau karmanya itu kayak ditarik atau didorong, jadi bisa berubah ke arah yang lebih baik. 命运就从这边开始改变。 Nasib itu mulai berubah dari situ. 所以说，各位贤贤，你现在要问你自己， Sehingga para budiman harus bertanya kepada diri masing-masing. 你是相信道还是依赖道？ Para budiman itu percaya kepada Tao atau依赖，怎么讲？ Mengandalkan. mengandalkan. 啊，就好像 Jadi para budiman itu percaya kepada Tao atau mengandalkan Tao. 我们自己要想清楚哦。你是相信， Kita harus percaya. 你是相信还是依赖？ Para budiman itu percaya atau mengandalkan. 什么叫做相信？ Apa yang dimaksud dengan percaya? 哦，知道，修道办道还是要依自己来，这叫相信。 Percaya itu adalah saya tahu membina diri dan melaksanakan Tao. 还是要靠自己。 membina diri dan melaksanakan Tao harus mengandalkan diri sendiri. 是 Itu 自己 namanya 要修， percaya. 自己要修，自己要办。 Kita harus membina sendiri, kita harus melaksanakan sendiri. Itu namanya percaya. 那什么叫做依赖？ Apa yang dimaksud mengandalkan? 就是心里想说，求了道之后，我就巴斯拉了啊，全部都交给老天啊。我生病了，也应该是老天的错。那如果我被车子撞了，一定是老天的错啊。他有这个 calculation 有问题啊，这样子。 Maksud mengandalkan itu adalah setelah kita mendapatkan Tao terus kita pasrah. Pokoknya apapun yang terjadi kepada kita itu karena kemauannya Tuhan. Jadi misalnya kita sakit, wah ini gara-gara Tuhan nih. Kita ketobrok, wah ini gara-gara Tuhan nih. Pasti Tuhan ada salah ngitung atau salah apa. Jadi makanya kita sampai ketobrok. Jadi semuanya itu kita pasrahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Ada apa-apa kita selalu menyalahkan Tuhan. 这叫做依赖。 Itu namanya mengandalkan. 那这个甚至求完道之后，也不想要吃素，也不想要办道，就等着要回天堂这样子。 Setelah mendapatkan Tao, nggak mau bervegetarian, nggak mau melaksanakan Tao, tapi kepengen pulang ke surga. 那如果哪一天发现没有回天了，他就要去 complain kepada sama 这个老师济公老师。 Dan kalau nanti ternyata akhirnya dia nggak bisa pulang ke surga, maka terus dia mau komplain kepada Cikung Lause. OK， 这就是相信或依赖的分别。 Itu adalah perbedaan antara percaya dan mengandalkan. 那接下来老师说什么？有的人对道也算是有诚心了。 Lause berkata ada orang yang terhadap Tao itu tulus. Sebagian tulus不是 Sebagian, full。 tulus sebagian. 啊， Jadi tidak full tulusnya, sebagian. 但是呢，他也有改变自己的毛病跟脾气。 Tapi dia juga ada merubah sifat-sifat jeleknya. 但是呢，怎么样做还是一样，这个nasib还是很苦。 Tapi sudah melakukan itu semua, nasibnya tetap saja tidak berubah, tetap saja jelek. 而且呢，好像越来越不好。 Dan nasibnya itu tambah lama tambah tidak bagus. 老师说，这并不代表他没有改变命运。 Ini bukan berarti dia tidak merubah nasib. 因为呢，累世以来的这个 karma 该要还的还是要还。 Karena hutang karma di masa lampau tetap harus dibayar. Mungkin 呢需要还3 kali lipat 3 kali reinkarnasi 的
这次说到现在一次来把它了结。 Jadi hutang karma itu misalnya harus dibayar dalam 3 kali kehidupan, dalam 3 kali tumimba lahir. Tapi karena dia ada membina diri, merubah dan sebagainya, maka itu dipadatkan menjadi cuma 1 kali saja. Kehidupan ini saja. 对，一个没有要修道办道的人，可能不会碰到这种事情。 Orang yang tidak membina dan melaksanakan tao mungkin tidak akan menemui hal seperti ini. 偏偏有些人修道办道很辛苦了，但是命运却不好。 Jadi ada orang yang sudah membina diri melaksanakan tao sangat susah sekali, tapi nasibnya itu tetap aja jelek. 老师的意思是讲说，就是因为这个人有修道有办道，有功德可以拿，所以说呢。 老师才帮助这些卡玛来阿多尔来跟他拿这些功德，所以他才会一边ketemu不好的事情。 Jadi maksudnya lause adalah justru karena dia itu sudah membina diri, sudah melaksanakan tao, maka dan ada jasa pahala. Makanya lause itu bisa mengaturkan agar hutang-hutang karmanya dia itu bisa dibayar pakai jasa pahala ini dalam 1 kehidupan ini. Tapi kelihatannya orang itu kok tetap menderita karena itu tadi dilunaskan dalam 1 kehidupan ini. 杜菊安老师是希望这个人的 karma 能够真正就 lunas bersih 了。 Jadi tujuannya lause adalah agar karmanya orang ini benar-benar sudah lunas 1 kali ini. 所以说呢，有的人看起来好像越修道命运越不好。 Tapi ada orang yang melihat bahwa loh ini apa tambah membina diri kok tambah jelek nasibnya. 那是外表看起来。 Itu adalah penampakan luar saja. 我们看不到我们累世以来的业力。 Kita tidak bisa melihat hutang-hutang karma kita di kehidupan sebelumnya seperti apa. 好了，该讲的道理都已经讲完了。 Jadi hakikat kebenaran yang harus dibicarakan sudah habis, sudah selesai. 很简单，对不对？各位浅浅想一想。 Jadi sangat simpel kan, sangat gampang ya. Sekarang para budiman coba pikirkan. 所以说，各位浅显，你觉得求道最后应该就是不生病啦，什么事情都很顺利啦，那最后还可以回天啦，永远都不要再来吗？是这样子吗？ Jadi para budiman, apakah para budiman tuh pikirannya adalah seperti begini? Oh, saya setelah memohon tao itu semuanya lancar, saya nggak pernah sakit, saya tidak pernah susah, terus nanti saya bisa kembali ke surga, saya nggak perlu datang lagi ke dunia. Apakah seperti itu? 那你觉得这样道公平吗？ Kalau memang seperti itu, apakah tao ini adil? 大家要想一想。 Coba para budiman pikirkan. 各位浅显都是有智慧的啦，自己要去把这个真理要能够弄清楚。 Para budiman semua di sini pasti sudah punya kearifan. Jadi untuk hal ini coba para budiman masing-masing pikirkan dengan jelas, dengan jernih. 各位应该可以看得到，我们求道之后就没有来佛堂的，好像大部分都过得非常表萨了。 Jadi banyak umat yang setelah memohon tao nggak pernah datang ke wihara itu kehidupannya biasa-biasa. 那你也有看到有一些人常常在佛堂越修，好像命运越不好。 Tapi ada lagi orang yang sering ke Fotang, semakin membina justru semakin menderita. 然后有一些人呢，尤其是那个前面的坛主啦、讲师啊，哇，本来好像看他鲁玛样呐，哇，很诚心呐，结果呢，负了责任之后，好像这个玛莎拉越来越多，烦恼越来越多。 Ada lagi para orang yang di depan, senior yang di depan seperti para tancu, para kiangse gitu ya. Mereka awalnya sangat tulus. Tapi setelah mereka menjadi tancu, menjadi kiangse, mengemban tanggung jawab, kok kayaknya masalahnya tambah lama tambah banyak. Masalahnya itu tambah lama tambah bertumpuk. 那现在应该听得到老师的解释，就应该知道原因了吧？
setelah mendengar penjelasannya Lause tadi sudah tahu ya apa penyebabnya, kenapa kok bisa seperti itu. 但是这些事情都会经过，都会过去。 Tapi jangan khawatir para budiman karena hal ini pasti akan berlalu. 因此啊，老师他在最后他讲啊，他说你一定要各位徒儿一定要相信，这天命啊，这个道啦、是一点都没有假的。 Jadi Lause berkata, para budiman harus yakin bahwa firman Tuhan, bahwa Tao itu adalah asli, bukan palsu. 那但是呢，修道我们要能够知道，要pegang住自己的这个keyakinan sampai 最后。 Dan kita membina diri itu adalah kita harus bisa yakin dan memegang keyakinan itu sampai di detik yang terakhir. 那这个很重要，真的，或许也看过很多的前贤呢，在佛堂里面，有受到 frustration 啊，或者是哈朗案啊，或者是考验啊，结果他就选择离开佛堂。离开佛堂之后，也看他过一阵子我们再去看他，他就可以看到他也是三代，一切都很好啊。但是他已经没有在修道了。 Jadi Hong Jangsa ada melihat ya umat yang dia setelah memohon Tao kemudian dia membina, tapi terus setelah itu dia meninggalkan wihara. Kemudian setelah meninggalkan wihara kita pergi mengunjungi dia dan kehidupannya dia sekarang ini ya oke ya santai-santai gitu ya, maksudnya biasa-biasa gitu, tapi dia sudah nggak membina diri lagi. 有的还开斋破戒了。 Ada lagi yang sudah dia pernah ikrar bervegetarian tapi sekarang sudah tidak vegetarian. 我们去拜访他的时候，他会跟我们讲说：“你看，我开斋破戒了，也没有怎么样啊。现在我很轻松啊，早上开店，下午关店，然后吃我想要吃的，玩我想要玩的，一切都平平安安啊。” Orang yang melanggar ikrar vegetarian ini juga kita kunjungi. Kemudian waktu dikunjungi dia ngomong begini, lihatlah saya sudah nggak vegetarian sekarang juga nggak apa-apa kok. Saya pagi buka toko, terus siang makan, terserah saya mau makan apa, malam tutup toko. Ya sudah, saya hidup seperti ini masih aman-aman saja, nggak masalah. Dia bilang seperti itu. 我们现在就要很明白。 我们也是诚心的祝福他一切平平安安。 Kita harus paham bahwa kita juga dengan tulus hati mendoakan semoga umat itu tetap selamat sentosa selalu. 但是我们我们自己要很清楚，我们现在还在行功了愿，但是他已经没有了。 Tapi kita juga harus tahu dengan jelas bahwa kita ini masih memupuk jasa pahala, masih berbuat baik untuk mendapatkan jasa pahala. Orang itu sudah tidak melakukan itu, jadi orang itu sudah tidak berbuat baik untuk mendapatkan jasa pahala. 那最后的结果， hasil akhirnya， 你认为你会喜欢哪一个？ hasil akhirnya kira-kira menurut para budiman siapa yang lebih baik? 你一样都是回去menghadapi Tuhan， 你觉得你想要menjadi orang yang seperti apa？ Jadi di saat kita meninggal nanti kita sama-sama menghadap Tuhan juga. Nah pada saat itu kita mau menjadi orang yang seperti apa? 后学的课程讲的就到这边，接下来各位前贤。 有没有什么心得，或者是有什么问题啊？各位前贤可以问，没关系。 Jadi topik pada malam hari ini sampai di sini. Selanjutnya para budiman kalau ada pertanyaan atau ada mau berbagi pengalaman silahkan. Silakan. Dari Kowe Jensen kalau ada yang ingin berbagi atau ingin bertanya,
diberikan kesempatan. 没有问题了。 Kalau ada yang tanya, Silakan Wei Xian. Kalau ada yang mau nanya. 明天要精灵了， Kumpul. 没有问题的。准备好了吗？水果准备好了吗？ Untuk mau Jingbing ya? Sudah siap-siap semua belum? Buah-buah udah disiapin, kembang-kembang. 鲜花素果就好。这个是现在比较流行的。如果还是准备三星啊那些，你也用树的三星啊，用树的三星啊，长得很像啊，一样啊，就可以了。 Jadi karena kita sudah vegetarian, jadi yang samsengnya itu, yang daging-dagingnya itu ya pakai yang daging vegetarian ya, jangan daging asli ya. 几个老高没有让有人讲说，哎呀，你这个包树，这个包红啊。Tapi nanti ada yang protes bilang, oh ini daging palsu ini, bohong. 那你就 terima 就好了，哈哈哈就好了。 Kalau ada yang ngomong seperti itu ya kita hahaha aja, ketawa aja. 因为你的祖先应该会明白，这个土地公三杯、地藏古佛，还有现在所有的号召令，仙佛都讲吃素。 Jadi leluhur kita pasti maklum lah ya kalau itu dagingnya bukan daging asli ya kan. Kemudian juga tutikong, kemudian juga hao caoling yang kita baca itu semua pasti maklum kalau memang dagingnya itu vegetarian. Jadi jangan khawatir. 好，很快，有没有人觉得自己修道之后命运不好的？ 没有呀。 Ya enggak, para budiman yang merasa setelah membina diri nasibnya jadi enggak bagus. 没有啦。哦，然后 Silahkan. 有没有人觉得 Silahkan. 跟他修道之后好像啪洒，也没有比较好？ Atau ada enggak yang merasa setelah membina diri kita rasanya kok biasa-biasa aja gitu. 那这个也要小心一点，因为很有可能你的功德还不够bagi给你的 karma。 Kalau setelah membina diri kita biasa-biasa ya mungkin jasa pahala kita itu masih belum cukup untuk membayar karma-karmanya. 然后，但是不管怎么样，你有修道有办道，以后一定不一样。 Dan tidak peduli bagaimanapun kita kalau ada membina diri dan melaksanakan tao itu pasti berbeda. Di Indonesia 有一次法会的时候，老师临台，他有亲口说，后学有亲耳自己的耳朵听到的。 Jadi ada satu sidang dharma, Lao Se datang dan ini Huang Jiangse dengar sendiri dengan telinganya sendiri. 他说徒儿们现在会吃一些苦。 Lao Se berkata, murid-muridku ini mendapatkan sedikit kesusahan. 因为要修道办道。 Karena mau membina diri dan melaksanakan tao. 但是老师可以跟你保证， Tapi Lao Se menjamin 你好好的修道办道，你们以后一定会很好的。 asalkan kalian baik-baik membina dan melaksanakan tao, maka kalian pasti akan baik. 后学后学来讲，我觉得后学听到这句话就够了。如果我修道办道，以后会很好的。这不是等闷中间的劝，也不是好像是 professor 告诉我的，是 Buddha 告诉我的。你们好好修道办道，以后会很好。是 Buddha 佛跟我讲的啊。 Jadi Huang Jiangse berkata bahwa Huang Jiangse dengar kata-kata ini itu sudah cukup bagi Huang Jiangse. Kenapa? Karena yang ngomong ke Huang Jiangse ini, yang ngomong ke kita ini adalah Buddha, bukan profesor, bukan manusia, bukan teman.
Buddha yang ngomong bahwa kalau kita membina diri dan melaksanakan Tao, kita pasti nanti akhirnya akan baik. Sudah, itu cukup karena Buddha yang ngomong. Pasti kejadian. 好，这是后学讲完课之后后学的心得，自己的这个 sharing 啊，讲到这边，那接下来就是要你们讲了，你们再不讲了，我就要tutup kamera跟 mic 咯。Jadi tadi Huang Jiangse berbagi pengalamannya Huang Jiangse ya, berbagi curahan hatinya Huang Jiangse. Nah sekarang gilirannya para budiman yang berbagi pengalaman dan curahan hati para budiman. Kalau para budiman gak ada yang ngomong ya udah pelajarannya cukup sampai di sini, kamera ditutup. Ayo ada yang nanya enggak? Ada yang mau cerita? Ada yang nanya? Mumpung. Silakan. 谢谢王讲师， Buka semua. 王讲师，谢谢。 Oh ya. Ya. Saya selama ini setelah Syutau kayaknya hidup saya ya maksudnya keenaan gitu loh Bang Jangse. So ya terkadang saya sampai kadang ada ketakutan gitu loh di dalam hati. Orang kan pasti suatu ketika pasti setiap manusia pasti ada titik terburuknya. Tapi sampai saat ini saya terus terang saya tidak pernah mempunyai titik terburuk itu. Jadi saya selama ini selalu was-was gitu. Hidup saya selalu was-was. Jadi terutama terhadap anak saya. Saya tak Tansin. Tansin. Nah, jadi saya tuh sekarang ini takut kalau karma saya itu kebawa ke anak saya. Ini seperti itu. Saya sama anak itu kayak protek banget dan aduh wis pokoknya hidup saya untuk anak saya gitu loh. Malah kadang saya ingin melepaskan semua itu. Sampai detik ini saya nggak bisa gitu loh. Saya jadi anaknya mama saya, dewasa, menikah, punya anak, dan hidup tuh kayaknya semua anbay sudah tersusun rapi menurut saya ya. Bagi saya cukup lah dan saya tidak merasa punya kesusahan gitu loh dalam kehidupan saya selama ini. Kalau saya lihat orang lain tuh orang ini pernah kayak gini, kok aku enggak gitu loh. Jangan-jangan nanti nasib jelekku tuh ya anakku kenapa sampai saya tuh selalu kayak gitu sampai kamu tuh Jo hidup dalam ketakutan dia bilang gitu nggak bisa, saya nggak bisa selama ini nggak bisa gitu loh. Saya merasa jadi saya sama anak itu jadi protek banget gitu loh. Anak saya kenapa sedikit tuh aduh kayaknya hidupku mau hancur. Jadi kemelekatanku sama anak. Saya sebenarnya tahu itu kemelekatan. Saya ingin melepasnya, tapi tidak tahu caranya gimana gitu loh. Ya, seperti itu. 好了吗？好了。一个人呢，求道到现在修到半道，sampai lupa 10 ikrar, tapi还是 aman-aman. Orang yang membina diri melaksanakan Tao lupa 10 ikrar tapi masih aman-aman saja. 最重要是问你，你 terima 这些 aman-aman 的，你有没有 bersyukur？ 还是觉得我本来就应该要有这些？如果你这样的话，那你就真的忘记天恩师的，不只是10条大愿。 Pada saat kamu menerima kondisi yang sekarang aman-aman ini, itu ada bersyukur nggak? Atau pikirannya adalah, oh ya memang aku harus begini. Nah, kalau seperti itu berarti bahaya. Karena kita melupakan budi luhur dan kasih dari Tuhan. Tapi kita harus bisa bersyukur, itu yang benar. 所以说呢，如果你还是这样子平平安安的这样子，你记住，你要有常常感恩的心。 感谢上天慈悲，让我这样子平平安安，这样子一定要有，这个是最基本的。
Jadi kalau sampai sekarang kondisi kita masih aman-aman saja, yang penting itu kita harus selalu bersyukur. Itu yang paling mendasar. Jadi jangan sampai kita lupa bersyukur. Itu yang paling penting. 那sampai 这样子安安安安，不是抖沙，不要忘记了，这个是你真正以前累世以来的因缘。 Kalau kondisi kita aman-aman ya maksudnya kita jangan mikir yang jelek-jelek gitu ya, karena itu mungkin memang sudah garisnya, sudah memang karma kita tuh ya seperti itu gitu. Jadi jangan mikir, aduh ini aman-aman kok tiba-tiba aku kena bencana opo, nah itu tidak boleh. 所以说，你的病在于说，你认为我现在安安安安，是不是以后有这些我的karma会给我的小孩子，让我的小孩子碰到了？ 啊，这个叫做神经病的一种。，hello， 没有听到吗？ Yang se, ni tersening, ya ni tersening tuan-tuan, putus-putus. 好，你如果过得很平安，反而变成你会担心。 你的这些好以后变成你小孩子会碰到不好的事情，这个叫做神经病啊，自己找麻烦。Jadi kalau sekarang kondisimu tuh sudah aman-aman, tapi terus kamu itu khawatir, waduh ini nanti anakku ini yang kena bencana, iku jenenge kau itu gila. Ya. Maksudnya nyari masalah sendiri, nyari penyakit sendiri. 人生在世最大的苦恼就是这种叫做自寻烦恼。这个很抱歉，黄讲师没法，没有欧班，没有欧班。 Jadi penyakitnya manusia yang paling parah itu adalah ini. Maksudnya apa? Maksudnya suka mikir-mikir sendiri, suka mikir yang jelek-jelek sendiri, padahal nggak kayak gitu, tapi suka mikir yang elek-elek terus. Nah, kalau seperti itu, Bang Jangse nyerah, angkat tangan, nggak bisa, sudah nggak bisa. 但是你身为一个母亲，你要好好把你的小孩子保护好、养大，最重要是你要把他教好。 Tapi yang penting itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ibu adalah kita harus menjaga, merawat anak kita. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa mengajari, bisa mendidik anak kita dengan baik. 所有的人对于自己的小孩子，你要记住一个很简单的 principle。 Jadi terhadap anak kita itu ada satu prinsip yang sangat simple, yang sangat sederhana. 你存在于你的小孩子的dunia里面，你就是要你就是要dorong你的小孩子masuk ke dunia dia sendiri， bukan一直把他tarik在你的dunia。 Jadi kita terhadap anak kita itu justru kita harus mendorong anak kita supaya dia bisa keluar di dunia. Jadi bukan kita malah menarik dia, selalu melindungi dia, itu nggak betul. Nah, 他有他的世界。 Dia punya apa itu? Dunia. Jalannya sendiri. Ya, jalan sendiri. Dia sendiri. Dia punya jalannya sendiri. 所以说你tidak punya hak， 说一直把他放在自己身边，你没有这个权利。 Kamu tidak punya hak untuk selalu melindungi anakmu, selalu pengen anakmu itu ada di dalam apa dekapanmu. Itu kamu tidak punya hak itu. Tapi 你有tanggung jawab要dorong他，要教好他怎么样走路，这个是你的tanggung jawab。 Dan kamu punya tanggung jawab bagaimana mendidik dia, bagaimana mengajari dia, bagaimana mendorong dia supaya bisa hidup di dunia. Itu tanggung jawabmu. Akhirnya 你也要知道，他自己的kehidupan是他自己负tanggung jawab， 不是你。 Dan yang paling penting di akhirnya adalah kehidupan anakmu itu adalah tanggung jawabnya anakmu sendiri, bukan tanggung jawabmu.
那你不可能永远陪他。 Kamu tidak mungkin selamanya selalu menemaninya. 所以说你要准备好， Kamu harus siap-siap. 你要准备好，要让他自己飞，你一定要这样子，否则的话，你有再多的这个 rezeki， 你都觉得没有 rezeki， 你只会 complain， 你只会害怕，这样子的话，上天给你的 rezeki 没有用。 Jadi yang harus dilakukan adalah kamu harus bisa menyiapkan anakmu itu supaya anakmu itu bisa terbang sendiri ya. Karena kalau tidak melakukan itu, meskipun rezekimu banyak, meskipun banyak berkat, tapi kita akan selalu komplain kepada Tuhan. Kita selalu merasa tidak cukup karena itu. 这个父母对于小孩子最大的祝福就是让他自己能够自己走路，自己创造自己的未来。 Jadi doa atau dukungan yang paling besar yang diberikan orang tua kepada anaknya itu adalah agar anaknya itu bisa hidup sendiri, agar anaknya itu bisa menjalani hidupnya dengan baik, bisa menjalani jalannya dengan baik. Itu adalah doa dan dukungan yang terbesar yang diberikan orang tua kepada anaknya. 你要让你的小孩子也要明白，他最大的福气就是他能够 sadar dia tidak perlu kamu。 Jadi harus bisa membuat anak itu paham bahwa keberuntungannya anak yang paling besar adalah bahwa anak itu paham dia tidak perlu, dia tidak butuh orang tuanya. 他必须呢，他能够自己走，就好像是我们的老师，我们的老师是希望我们不需要我们技工老师还会自己走路修道办道，对吧？ Jadi sama seperti lause kita ya. Lause itu selalu berharap agar kita ini kan seperti anaknya lause. Harapannya lause ke kita itu apa sih? Lause selalu berharap kita ini bisa jalan sendiri. Kalau kita bisa jalan sendiri itu lause sangat senang sekali. Nah sama, kita itu harusnya juga seperti lause. Kita berharap anak kita bisa jalan sendiri. Dengan begitu kita akan merasa senang. Nah, 所以说你不要问别人，aku dah bisa sampai sekarang aku dah bisa， 一直讲这个。 你 harus bisa， 你总有一天要 bisa， 不要一直在讲说 la bisa la bisa， 有一天你的小孩子会跟你反抗，讲说你为什么要管我那么多？有一天他会恨你，为什么你当时没有赶快教我自己要站起来？为什么你一直要牵着我的手？他有一天他会恨你。 Jadi kita harus bisa membuat anak kita itu bisa dan kita harus bisa melepasnya. Kalau enggak pada suatu hari nanti anak kita akan komplain ke kita. Kenapa kok kamu enggak ngajari aku supaya aku bisa mandiri? Kenapa kok kamu selalu melindungi aku? Kenapa kok enggak cepetan membuat aku segera bisa mandiri sendiri? Suatu hari ada kemungkinan anak kita akan komplain ke kita seperti itu. 所以说知道。 以后如果你一直这样子，你像现在这样子一直这样子的话，总有一天他会 complain， 倒不如你现在就开始准备，一步一步的放手，一步一步的把手放开来，让他自己走。 Jadi kalau kita tetap seperti sekarang ini selalu melindungi, selalu mengekang lah istilahnya ya, maka pada suatu hari anak kita pasti akan komplain. Jadi mending mumpung belum dikomplain, mending dari sekarang kita mulai pelan-pelan melepaskan supaya mereka bisa jalan sendiri, supaya bisa mereka mandiri sendiri. OK， 所以说你要把你的 rezeki 能够给他能够传下去，最好的方法就是他自己去menciptakan rezeki dia sendiri。 这是最好的。 Jadi kalau mau rezeki kita itu diturunkan ke anak kita, cara yang paling bagus adalah kita harus membuat anak kita itu bisa menciptakan rezekinya sendiri. Ya, kalau tidak, mungkin你的rezeki ada 100, 100, terus
kehidupanmu sudah izin potong 50%, terus sisa 50% turun ke dia, terus 50% dia 如果花完了 bagaimana？ 完了，是不是？ Seperti misalnya kita punya rezeki 100, terus kita sudah ambil 50, berarti kan sisa 50. Nah 50 ini yang kita kasih ke anak kita kan. Tapi kalau anak kita nggak bisa mandiri, anak kita nggak bisa menciptakan rezekinya sendiri, maka yang 50 ini pasti akan habis. Makanya kenapa dikatakan anak kita juga harus kita lepas supaya mereka bisa menciptakan rezekinya sendiri, supaya dari 50 itu nanti bisa bertambah. Nah, 你能够在归空之后留给他一个房子，还有 1M。 Saat kita meninggal, kita ngasih anak kita 1M. 还有一栋房子 1 rumah。 Dan 1 rumah. 你觉得这就是 rezeki 了吗？ Kamu merasa ini Apakah rezeki? kamu beranggapan itu sudah adalah rezeki? 你还是会觉得不够的啦。 1 rumah sama 1M itu rezeki kita. 对不对？所以说， Enggak, saya kepingin anak saya kayak saya ke wihara gitu loh Bang Jiangshi. ya, Tapi sampai saya saat ini saya enggak bisa ngajak mereka gitu loh. 呀， Mereka 你要 asik buat dunianya. 你没有为这个事情扣手过啊，你也没有为这个事情真正付出过啊，没有啊， Belum pernah, belum. 你只是 sesuai dengan keinginan 他们的，你没有啊，你没有真正做过努力啊，对不对？所以说还没有啦，belum mulai lah. Oke. Mesti bisa kah? Saya cuma gosok memohon Laosi bisa bantu saya. Kalau 你这样子tanya那 nggak bisa, sorry, nggak bisa. Bang Jiangshi, cemiyang. Oke ya. Orang yang yakin itu tidak 不管什么样kesulitan的事情，他相信扣手可以，他就会扣手可以。Tapi你belum mulai，你就sudah bisa dah， sorry， 那我跟你讲，nggak bisa。你没有这种keyakinan，你就不要讲说你percaya kepada 老师 ，percaya kepada 老母，你不要讲这些人 bohong 的，对吗？对了，你这点keyakinan 都没有，你还没有 mulai， 你还没有走吧？所以说你还有要学的地方还有很多。你要为什么样？Mengapa kamu harus percaya? Karena 老师 sudah kasih kamu rezeki banyak. Kamu sendiri di dalam rezeki. 你也只要知道是，你如果知道感恩，你就知道这些全部都是Tuhan 老师给的。那你就要因为这样子而相信，你叩首，你如果真正祈祷，你如果有教导他，有跟他讲，以后你的小孩子就会走上修道路。你要这样子相信，你要先相信，不是先走吧？看看Tuhan有没有给你jawaban。baru 要相信，这个好像是在做 business 的，你好像在卖这个巴固多 inch berapa kilo 多少钱呢？好像是在这样算，不是啊，不是。keyakinan dulu。OK。好，还有没有别的问题要问？我现在有。有，真安ya. Bang Jiangshi好。好。Ini gini, Bang Jiangshi. Yo. Tadi kan Hosea dengar kalau orang yang membina diri itu pada waktu di Wodang itu dia seperti Lause Anbai, karmanya dia. Nah kalau orang itu jensin, tetap maksudnya berada di depan, tapi karena gesekan di wihara, dia akhirnya mundur, tapi ya masih vegetarian sih, tapi mundur.
Itu apa Laos ini dalam perhitungannya untuk apa ya? Untuk gitu apa ya? Nganukan karma ini apa ada salahnya atau gimana? OK， 好，一个人masuk ke vihara 修道 terus 后来 mundur， 那各位不要讲说是这个 Buddha 啦，sebagai mama atau papa， anakmu 有一天 sudah dewasa terus 他不听你的话keluar dari keluarmu terus 你要benci dia的 tidak mungkin kan， 你 tetap 还是希望他好，对不对？所以说各位浅显，一个人修道之后，后来mundur，他没有再到佛堂来了，他的 karma 这些事情，老师 tetap 还是会安排bantu yang dapat yang hasil yang paling bagus. Tapi tidak mungkin sebagus seperti dia yang masih di vihara. Tidak mungkin, karena dia sudah tidak ada singkong liaoyan, tidak ada jasa pahala. Betul tak? 就这样子。所以说一个人以前有在佛堂，后来他mundur了。Para budiman sekalian yang sekarang 听到的，你要记住，你还是要祝福他，希望他很好，希望他以后还会回来佛堂。不要讲说yang ini Señor tapi sekarang sudah ada佛堂，nanti karena datang loh，你怎么样怎么样。nanti 还一天还生病了，你也希望他怎么样怎么样？不对，你一定要祝福他。我们每一次念经回向十方众生 ，termasuk mereka，mereka 也还是老师的 murid， 还是你的 saudara saudari， 你一定要为他们祈祷，你们一定要为他们doa kepada Tuhan， 希望 Tuhan 能够安排他们再回到佛堂修道办道。希望他们现在没有在佛堂，还是能够阿曼圣托萨，一定要这样子想，这个才叫做慈悲，知道意思吗？我们所有的菩提萨埵一定都是这种心，没有说因为这个人以前有修道，现在没有修道了，就这种的，不是，他们没有这种心。所以说，关于正安问的这个人以后他的 karma 怎么样 atur， 这个是上天安排。黄讲师 tak bisa hitung， 我不会算。tapi 黄讲师 yakin Tuhan 会给他最好的结果，他一定会 Tuhan 一定会 atur yang paling bagus untuk dia。或许我要这样子相信，因为我知道 memang 是这个样子。satu orang papa atau mama sudah bisa menghadapi anak-anak seperti ini, apalagi Tuhan. Tuhan kan paling 你讲说什么 maha， 对不对？最大的啦，是不是？ Di dunia ini pernah ada Hitler 他杀很多人， tapi di waktu itu Hitler masih hidup lah， 对不对？他还是hidup sampai akhir， 是不是？所以说各位浅显，不要想太生僻。Tuhan 是最大的，老师是最大的，他们的velasasi 是 unlimited。所以说有碰到这样子的人，我们一定要 belajar seperti Tuhan seperti 老师 seperti 观音，我们一定要 welas asih， 一定要慈悲，心里面诚心的祝福他们，希望他们很好，希望他们以后还有机会再回来。我们佛堂里面有像嗡嗡啦，像彩云啦，
他们以前怎么样为佛堂，哇，妈就都开车不如jam都到巴黎去，到哪里去？现在啊，他们身体也是不好啊，他们也是会碰到病啊，也是没有来佛堂啊，对不对？那你认为Tuhan会因为他们没有来佛堂就 fire 他吗？不打他吗？不是吧？对不对？Tuhan还在atur yang paling bagus untuk mereka。这个后学知道，后学相信。Nah, ini bukan tentang keyakinan. Ini aku tahu memang. Ini baru namanya adil. Ini baru namanya welasasi dari Tuhan. Bukan welasasi dari orang manusia aja. Welasasi dari Tuhan. 所有的agama 他们讲他们的Tuhan都是 welasasi yang paling maha 最大的 paling agung， 对吗？是 unlimited 的。所以说后学希望大家一定要学这个。对于你不喜欢的人，对于他以前曾经对你不好的人，你还是要维拉沙西，你还是祝福他，希望他有一天他们还能够再回到佛堂，继续修道。那现在他们现在有怎么样不好，什么什么什么，我们都希望他赶快平平安安，这个才是我们要学的。啊，至于说他们哈希尔会以后会怎么样，不敢di tangan kita，我们也不需要担心，也不用为他们担心，也不会因为他们没有dapat hasil yang paling bagus， akhirnya kita juga tergoyang。哦，这个好还对还是不对？不对的，我们不要这样想啊，我们应该要保持我们真正内心的这个慈悲。Oke, Chen An yang jawaban ini bisa terima? OK， 好，谢谢黄讲师。啊，谢谢郑安，谢谢郑安，这个问题问得非常好。啊，因为很多人，我们现在bukan umat yang baru， kita juga pernah lihat setelah 修道，有的人maju mundur， 有的人没有再来了，有的人甚至还讲佛堂不好。Tapi你 pilih yang mana？ 你要怎么样？ Bukankah ini lebih penting？ 对不对？你自己知道道itu apa， 你知道道itu修道itu apa， 所以说不要被别人影响。啊，那每一个人有每一个人自己的这个业力，我知道的是Tuhan会做最好的安排。OK， 还有没有别的问题？好，谢谢王讲师。我谢谢。Oh ya, oke. Ingin di belakang ada foto itu Buddha Maitreya dari mana ini? Ini terjadi? Bukan itu dari gambarnya itu apa Ong Jiangshi Ifki kemarin minta. Oh, oke, 好。Ong Jiangshi kemarin ini enggak. Yang mau saya tanyakan tuh gini, terus terang kemarin sidang Dharma 2 hari, itu kan banyak hal yang didengar. Terus terang ngelihat no Xiutao itu kan memang enggak gampang, enggak mesti harus apa, oh kamu Xiutao, kamu mesti apa, kamu sudah Xiutao, kan bukan langsung kamu kembali ke Nirwana. Xiutao mesti Xiutao pantau liyen gitu kan. Itu urutannya. Jadi seolah kan semuanya tuh seperti itu. Terus terang dengan mendengar kemarin ini memang benar kalau apalagi yang kelas Senin kemarin tadi juga kayak Jinggo ya kayak sing salah-salahnya banyak. Pesimis sih uangnya sih kalau ibaratnya Xiutao ini nanti suatu ketika pasti jengkung, pesimis terus terang. Jadi ya pasah weh. Pokoknya mau diajak denger no Dharma ya oke. Nanti lek mau apa ya oke. Tapi kalau untuk mau menjadi orang pembina yang seperti yang dianjurkan itu rasanya kok nggak bisa ya Wang Yase ya. Kayak sekarang yang kita tanyakan gini. Kita ini kan Mang Xiutao sudah tahu kita harus Cokongto. Cokongto ada 3, Dharma, tenaga, sama dana.
Terus terang kok dari kondisi sekarang ini kan kita hanya bisanya dana. Mau dharma ya enggak mungkin, wong gak tau nang podang kok nyeramai orang kayak itu. Terus kalau tenaga juga nggak bisa, paling ya dana. Lah itu bisa enggak ya membayari karma-karmanya kita? Jadi hanya satu yang bisa dilakukan gitu loh. Cokong teh cuma satu gitu loh, enggak bisa tiga-tiganya. Itu gimana, Wang Yang? OK， 好。其实我们在做这个秀丽帮忙翻译了哈，如果有需要的地方 ，OK。我们先讲这个三思好了啊，先讲这个三思。你以为你只有能够 你cuma bisa sumbang dana, terus dharma 你不能够 amal， 你salah。你讲道理给你的小孩子听，这叫做法师。Jadi kalau dikatakan kita nggak bisa beramal dharma itu kurang tepat, karena kalau kita mengajari hakikat kebenaran ke anak kita itu namanya kita sudah beramal dharma. 你要教小孩子要谦虚，这就是在法师了啊。Jadi kalau kita mengajari anak kita ngomong, kamu harus jujur, kamu harus tulus, pokoknya kita ngajari anak kita yang baik-baik, rendah hati. Itu berarti kita sudah beramal dharma. Yang penting 你还要教你小孩子有 Tuhan ada satu， 有一个 Tuhan， 这个很重要。Yang penting kita harus ngajari anak kita bahwa Tuhan itu ada, itu yang paling penting. 你知道吗？这个一点一点都是在做法师。你讲的时候，你的家人旁边也许会听到，你也是在做法师啊。Jadi dengan kita menasihati anak kita, dengan kita mendidik anak kita, mengajari anak kita, itu berarti kita sudah melakukan amal dharma juga. Dan keluarga kita itu tambah lama juga akan tambah lebih baik. 你做生意，你跟这个客户讲一讲啊，我们做人做事harus jujur， 这也是在做法师。Misalnya kita lagi jaga toko. 刚讲说一定要讲 tiga mustika 才叫做法师呢，不是呢。Misalnya kita lagi jaga toko, terus ada orang datang beli barang, terus kita ngobrol-ngobrol sama orang itu, terus kita ngomong sama orang itu, kamu harus berbuat baik loh, kamu harus ini loh, kamu harus itu loh. Nah itu juga sudah termasuk amal dharma. Jadi yang dimaksud amal dharma itu adalah kita ngomong hal yang baik ke orang lain. Bukan berarti kita ngomong 3 mustika tok itu baru dianggap amal dharma, enggak. 那在这其中里面最大的一个 dharma， 这个 amal dharma itu 你劝人家孝顺，这个是你可以先讲的事情。Amal dharma yang paling besar adalah menasihati orang untuk berbakti. Itu yang paling besar, amal dharma yang paling besar. 但是你不要一直讲啊，你harus berbakti kepada 你的爸爸妈妈呢，cuma讲这些没有用的。你要知道，你要去读书，怎么样劝啊，怎么样说。 Nah, 你要去看。 Jadi ngomong tentang berbakti itu bukan cuma ngomong, oh kamu harus berbakti sama orang tuamu, tidak cuma gitu toh. Tapi kita harus belajar, kita harus membaca buku, kita harus tahu gimana caranya menasihati orang supaya orang itu paham bahwa mereka harus berbakti. Nah, 这个比如说爸爸妈妈生病了，你去帮爸爸妈妈买药啊，你要这样关心你的爸爸妈妈。 你这样子讲，就是真正在劝人家孝顺。 Tuh misalnya papa mamanya orang itu lagi sakit, terus kita ngomong ke orang itu, kamu beli obat papa mamamu. Nah itu berarti kita sudah menganjurkan mereka untuk berbakti. Itu salah satu contohnya amal dharma. 这只是中道啦，你要自己去开发。Yang penting 你mengutamakan berbakti, rendah hati. 还有hemat， 这3个你又可以这样讲。menghadapi semua orang Tadi yang kamu contoh ya. Contoh, yang penting adalah pada saat kita ketemu orang, itu kita bisa menasihati mereka untuk berbakti, untuk rendah hati, dan untuk berbuat amal. Dengan begitu, berarti kita sudah melakukan amal dharma. 那过来讲说无畏施。 Selanjutnya amal tenaga. 你叩首就是无畏施啊。
bersembah sujud, kita goso, itu namanya amal tenaga. 你不要为你自己叩首，哎呀，我希望有很多钱呐、我希望我的阿曼呐、像这样的亲情那样子啊，希望我的不是啦， Tapi gosonya itu bukan goso terus minta, oh saya pengen banyak uang, oh saya mau anak saya selamat. Bukan goso itu ya. Itu namanya bukan amal dana, bukan amal tenaga itu kalau kayak gitu. 你叩首，希望现在这个 COVID-19 能够慢慢赶快啊，的 Indonesia 能够赶快消失，让不要那么多人死亡啊！我愿意叩首，我用这个叩首的功德回向，希望我们 Indonesia 能够平安，这个就已经就叫无畏施啊。 Jadi kita bersembah sujud berharap agar semua orang yang kena COVID itu bisa sembuh. Kita bersembah sujud berharap agar COVID segera selesai. Nah, itu dengan sembah sujud kita itu berarti kita sudah melakukan amal tenaga. 啊，你做这些事情，100% untuk 道亲，那个心是这种心念就是一种amal。 Jadi kita pada saat bersembah sujud itu hati kita itu 100% untuk kepentingan umat. Dengan hati yang seperti itu berarti kita sudah melakukan amal tenaga. 啊，tapi呢，后学刚刚在讲亲情的时候，就讲你要先yakin。 Tapi ingat, kita harus yakin dulu. 啊，那你也不要在叩首的时候，哎呀，希望 COVID-19 赶快过去，100啊到300呀，哦，现在哇那些，哎呀100啊假了，呀，你有这个心，你就是还想到你自己，那就真的有点kurang，这种kekuatan就有点kurang。 Jadi contoh misalnya kita mau goso, saya mau goso berdoa supaya COVID-19-nya bisa segera selesai. Tapi terus sambil goso terus mikir, aduh gosonya 100 apa 300 ya, wes 100 saya lah yo capek panas. Nah, kalau seperti itu berarti kekuatan amal tenaga kita ya ada berkurang. Atau wah aku sudah berikrar,我要扣1000叩首 terus harus kipas angin juga harus AC, terus nah tempat harus 全部弄得很干净，baru mau 叩首，你也是kurang lah。 Atau kita sudah bertekad, aku pokoknya hari ini 1000 goso supaya COVID segera selesai. Pokoknya saya kasih kontennya untuk umat. Tapi sebelum goso siap-siap dulu. Ada kipas angin, ada AC, kalau panas nggak bisa. Terus itu tempat alasnya harus empuk gitu kan. Nah, itu juga membuat kurang ya, amal tenaganya kurang. Juga ada orang sambil mau 叩首 harus siapkan handuk di sampingnya. Oh, biar 叩首就好。 Atau sambil goso ada orang yang siapin handuk ngelapin keringat. Itu juga berarti kurang. Pokoknya amal tenaganya itu kurang nilainya. 讲到这个叩首，这个已经算是说我们把tiga amal已经讲完了。Aku lanjut omong seperti yang dulu pernah 讲过了。哎呀，这个我还是要masak这个daging-daging 呢。那后学就告诉各位。 cerita dari Pandita Cheng. Jadi, 3 amal tadi sudah ya, sudah jelas. Nah, sekarang lanjut dengan setelah kita bervegetarian tapi kita masih harus masak masakan yang daging-daging. Ini adalah cerita dari Pandita Cheng. Pandita Cheng 他亲口的时候，他的 satu keluarga， 包括他的 suami 的 keluarga， 还有他 anak-anak， 还有这个他的 先生的这个这个啦什么全部都没有亲口，只有他一个人亲口。 Jadi Pandita Cheng waktu dia berikrar vegetarian hanya dia sendirian saja dari seluruh keluarga itu yang berikrar. Yang lainnya suami, anak, keluarganya suami semua belum ada yang berikrar vegetarian dan belum ada yang vegetarian. 那他起先他也不是很懂道理。 Saat itu beliau juga belum terlalu paham tentang hakikat kebenaran. 但是有一天在切肉的时候，他发现我这样子做，真的对这些肉很对不起，这些动物很对不起。 Tapi ada suatu ketika beliau itu tiba-tiba punya pikiran bahwa kalau saya terus-terus begini, saya sangat bersalah terhadap hewan-hewan ini.
他朗诵把刀子放下，他就在厨房，直接就在厨房扣手，扣到自己哭出来，扣到自己非常非常非常忏悔。 Jadi setelah punya pikiran seperti itu, langsung pisaunya ditaruh, kemudian langsung beliau goso di dapur, goso terus sampai nangis, sampai tidak punya tenaga lagi. 所以说，这个是一个人良心的发现。 Ini karena hati nuraninya beliau itu tersadarkan. 那他这样子做忏悔完之后，他 terpaksa 也是还会再masak， tapi 每一次masak 的时候，他都会跟这些binatang讲说，对不起，对不起，现在我还没有办法 ，tapi 我一定会成全我的先生、我的小孩、我的家人吃素。 我现在渡人的功德，我都愿意回向给你，请你给我机会。对不起，对不起，他有这个很真诚的心。Jadi setelah selesai goso ya, Pandita Chan tetap melanjutkan masak. Tapi setelah itu setiap kali masak atau potong-potong itu, beliau selalu ngomong kepada hewan-hewan itu bahwa sorry ya, mohon maaf ya, ini saya terpaksa karena saya memang masih belum bisa meyakinkan suami saya dan keluarganya untuk bisa bervegetarian. Saya berjanji melimpahkan semua jasa pahala yang saya dapat dari melintaskan orang kepada kalian semua binatang-binatang. Maaf ya, maaf ya. Nah, jadi dengan hati yang seperti itulah beliau selalu melakukan masak-masaknya. Itu berbeda. 那他是真的有心去成全他的家人，他会想办法怎么样煮怎么样的好吃的这个素食。 咱不如在这里面，让他的家人也觉得有一天哦，这个吃素也可以那么好吃吗？这样子，他有这个niat sangat kuat 要成全他们亲口吃素。结果 akhirnya jadi. Jadi selain memohon maaf kepada binatang-binatang itu, beliau juga punya niat yang sangat kuat sehingga beliau memikirkan bagaimana caranya supaya keluarganya mau bervegetarian. Akhirnya beliau berusaha memasak makanan yang vegetarian. Tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan kepada keluarganya bahwa makanan vegetarian itu juga bisa enak seperti makanan daging. Jadi intinya itu adalah semua karena ada niat yang sangat kuat dari beliau ingin agar keluarganya itu bisa vegetarian semua. Dengan niat itu akhirnya beneran terjadi. Sekarang keluarganya semua sudah vegetarian. 所以说，各位浅显。 yang beda antara 你跟正典传师，大概就是这个niat，他这个niat yang wirasasi sangat kuat，有了这个niat，有这个慈悲的这个心，他就会有这种 ikrar，有了这个 ikrar，他就会有这种kearifan，能够 inspire 他自己，supaya 他能够想到办法来成全的。 Jadi yang berbeda dengan Chen Tianhuanse adalah beliau punya niat yang sangat kuat. Dengan adanya niat itu, makanya kemudian timbul kearifan. Kemudian dari kearifan itu, barulah beliau bisa memikirkan, mendapatkan pertolongan juga dari para Buddha untuk bisa merubah kondisi itu, bisa merubah situasinya. Semua itu asalnya dari niat, sehingga muncul kearifan. 所以说呢。 因为你讲说你听了礼拜一的上次的这个法会之后，你觉得哎呀有很多事情我还没有做，然后呢又听了礼拜一的课，又听到我很多事情我都做错了，哎，怎么样？英英，你不要修道了吗？ mau berhenti, mau mundur, mau keluar dari grup ini? Apakah lebih baik? Pesimis uangnya jadi sekarang pas. 所以说咯，所以说 ya ikuti air mengalir aja. 呀，所以说你的北大就在这边，你没有一个非常kuat的这个niat，我想要做什么样的事情，叫做修道办道，你没有这个，你没有讲说我要到哪一个 level， 你没有想，那你的kekuatan就会比较小，就是这个。 如果说 kalau nggak ada niat, itu kekuatan kita jadi lebih lemah, lebih kecil. 你有没有办法自己想说，我一定要
让我的先生也要开佛堂。10年没有关系，我一定要想办法让我的先生开佛堂，让我的小孩子也都变成坛主。你有这个尼亚，你有这个伊格拉了，我就相信你有这个格古阿丹。你有这个格古阿丹，我就相信老师dorong会比你的格古阿丹更大，因为老师曾经讲过了，你keluar的30%, yang lain 70% 老师yang kasih。但是你没有，那就不一样，对不对？那现在就要问你了。 Kalau misalnya 不是没有王老师，还没有，对对对对啊，对对对 level ke sana， OK OK belum level ke sana Bang Yasir. Oke. Ibu-ibu cuman来。后学抽错了，后学了，belum ada， bukan ada， belum 还没有 ，OK 很好很好，ya aku tunggu ya 好。还有没有问题？这样子的话，后学这样子讲完班，你可以自己 inspire 你自己吗？可以lah. 啊， Cuma ini kan curhat tuh Bang Yasir. Curhat pesimis gitu loh. 什么叫做 Rasanya nanti ing masuk nanti nirwa itu apa? Itu loh apa? Kemarin tuh apa? Kuang penderitaan apa? Penjara penderitaan. Oh, penjara di surga. Iya, penjara penderitaan wis pasti wis. Oh, penjara Sekarang di pesimis. surga sudah hoki loh. Loh iya kan mikirnya waduh kayak gini salah, ini salah wis alamat masuk bukan tukang sapu ya, tapi penjara penderitaan itu. Jadi Jinji kan bilang tukang sapu kemarin. Tapi 你们也要记住呀，kan di atas juga ada penjara, di neraka juga ada penjara. Beda di mana? Tahu dah? Nggak tahu. Nggak tahu. 小光 tahu dah? 小光 tahu dah? Nggak tahu, tapi kira-kira kalau di neraka mungkin lebih ada hukumannya gitu ya. Kalau di atas lebih ke arah mendidik, bukan hukuman gitu mungkin ya. OK， 好，这个是老师说过的，仙佛说过的呀。小光，你把你那个 mic 先关掉了。老师说过，在天上也是有天牢，这个在地狱一定也是很苦了啊。同样都是要受苦， tapi di 下面是你在bayar你的hutang，所以说你会觉得不甘愿，mungkin 你会有kebencian的这种 emosi 出来啊，因为你是我以前不知道啊，对不对？好， tapi 在天上你同样是被 hukum， 你还是一样会被这个啊有这些处罚， tapi 呢 di surga 不一样，你是 hati bersyukur aku bisa lunas 我的这个 hukum karma， 我谢谢仙佛慈悲给我机会，不一样，你的 hati 不一样，在上面是 bersyukur， 在底下会跟着很多占卜了很多其他的 emotion， 不一样，这是老师说的啊，所以说呢kalau bisa masuk penjara di surga juga hoki loh ya. Tapi 我是希望英英你不要啦，不要masuk那边了哦，你 minimum tukang nyapu 了哦 ，minimum 好，还没有别的问题？已经是40分了哦，可能后学也没有什么时间了，还没有别的问题？ Ada pertanyaan lagi? Kalau Meo, mungkin hari ini kita sampai sini ya. Oh, 然后 mungkin 我们 masih banyak kesempatan bisa 这样子讲， tapi 后学是希望后学讲的jawaban， 你们一定要自己 inspire 自己，不要看着就是这样咚咚咚咚不干，
你要知道这个 hakikat kebenaran 是这样子的。哦， peraturan seperti ini, peraturan 老师 atau Tuhan seperti ini。哦， 你知道这个arah， 你可以自己去想。那你这些讲的以后，记住，你跟你的 keluarga 讲，你跟你的 anak 讲，跟你的这个tamu 讲，这些就已经叫做法师。Amal Dharma。那记住，孝顺、谦虚，还有 hemat 节俭，这个3个你mengutamakan比较快，比较快。好，那今天因为时间已经晚了，后学这边时间晚了，已经是9点多了，已经sudah ngantuk karena aku平常juga memang tukang nyapu di 天元佛院，很capek juga， 现在手会痛啊。呀，那谢谢大家了哦。然后不圆满的地方，希望各位浅显多多的包涵。呀，hari ini讲说有人讲说，或许有讲人家神经病啦、什么什么，这都只是讲了要开玩笑，让大家semangat啊，不是真的希望你们jadi神经病，不干不干呀。好，那我们今天就到这边，后续kembali ke host， 谢谢。谢谢王讲师，谢谢王讲谢谢王师。讲师。谢谢。Kelas kita berakhir pada saat ini. Semoga kalau para budiman masih ada yang ingin diungkapkan bisa berlanjut. Jadi karena Wang Jiangsu waktunya sudah habis, kita bisa mempersilakan Wang Jiangsu untuk undur diri. 好，谢谢王讲师。好，谢谢大家，晚安。谢谢晚安，晚安。PR minggu iki sing dikumpulno Pak, aku gurung garap. Minggu lalu gurung aku Yohan. Hari ini gurung mau gak sempet nih. Loh sudah toh. Aku ya sudah toh. Sudah toh. Terakhir apa? Aku wis telu langsung. PR piro telu toh? Minggu lalu kan kene. Minggu lalu meneh yo. Terakhir kan iku toh, Seng Hao Ming Tengli toh. Yo terakhir kuwi. Tengli. Oh terakhir iku kono sing anyar meneh. Kono. Oh ya wis, berarti aku wis ngesakno. Wis, aku nilaiku 100 kok. Jaluk nilai 100 sampai sempat. Masih telat 100. YouTube-e. Masih telat 100. Ya wis. Oh, jinjing ki didenda. Mosok ceramahe mari baru mlebu. Ora, aku keturunnya kali HP keturun. Arepe ketemu Lito, wah mbok celuk Rasido kencan numpak pesawat aku langsung gupul langsung masuk iku langsung aku ganti baju. Wes. Turun aku. Untung tak telepon kowe tak gak mbok tak telepon mau malah iso blablas e. Ora, aku tak jujuk tangi dewek. Bangun suwake jegek aku, terus dari ngono langsung aku masuk. Ono ceritamu iku ono mikir ngene, Ci. Gitu. Apa? Kowe ono kata-kata dalam hati enggak, Ci? Wis aku nek utang-utangan ambek kowe, ambek bojomu iki yo. Tak lunasi kali iki, engko lain kali wis aja golek aku meneh yo. Ono iku enggak, Ci? Aku menemukan 2 orang loh, Ci. Ana. Tapi ngene lho. Tapi ngene lho. Ngono ya. Lah yo. Yo. Iya. Aku jane iki ngene lho. Sebenarnya jare Bang yang segokso iso nganu yo. Sebenarnya aku pribadi, aku ngerti kenapa kok aku enggak pernah ninggal Tao ini. Laosu itu enggak pernah ninggal aku tahu gitu loh. Setiap aku mengalami kesusahan, aku mesti gokso. Maksudnya aku masih pakai sanpo, mana aku gak biasa pakai sanpo setiap hari itu kenapa? Aku saat tertentu toh saat aku nggak berdaya aku pakai sanpo, terus aku gokso. Tapi pada saat aku gokso, Laosu mesti bantu aku. Itu pasti punya. Sampai aku wedi, tau nggak lo? Jadi aku sampai wedi. Jadi hal-hal yang menurut aku
nggak usah ngurusi lause. Aku gak gelem gosok. Aku gak gelem pakai sanpau. Ngerti maksudku? Dulu tuh kayak gitu loh. Prinsipku. Lagi mau Bang Jansen ngomong, aku gak pernah gosok. Walah, berarti masih hal sing ringan-ringan. Aku yo gosok yo oleh berarti. Ngerti maksudku tau? Iya. Aku biyen kuwi lek arepe ngrusui lause ya tolong lause. Saat-saat aku bener-bener nggak berdaya. Ngono lho. Iya, soalnya kan pikirannya pakai sanpol itu ngriwuki para senpol. Iyalah. Iya. Masa ngene ngruwi lause, ngene celok-celok lause. Ya kan ngono ta maksudku ya ta. Iya. Ngono lho, maksudku seperti itu. Tapi ya, dari apa sih diomongin Bang Jansen mau berarti aku ngomong, oh berarti aku tuh harus gosok. Setiap hari gosok. Sebenarnya aku banyak sih ngomongin banyak sih jam dengan gosok itu memang lause memang jawab aku gitu loh. Tapi untuk hal-hal yang benar-benar membuat aku nggak berdaya sih. Kalau menurut aku bisa, ya aku gak mungkin gosok lah untuk ngurusui lause ya. Mosok ngene gak iso jadi lause ya toh. Loh, kayak kemarin loh, saiki gini loh. Apa kemarin nih aku ngomong loh, kuang be Lim Chang Se li iya nih kok gak iso toh. Ya aku kok anco Fokdang tapi dalam waktu 10 tahun, maksudnya 10 tahun ke depan itu gak oleh toh. Yo kesuwen, kowe jamin tak umurmu iso sampai 10 tahun tuh. Lelek aku kongkon dia harus ini tahun ini. Aku terus terang gak itu. Soalnya kadang kita lek mau melakukan hal-hal seperti itu kan tidak bisa kayak gini loh. Ibaratnya kayak gini loh. Ketakutan tuh ada. Dulu kita waktu disuruh jinggo mikirnya cuma titik. Oh yo, aku iso kok gak mangan daging. Aku iso kok makan sayur. Betul enggak? Ya wes jinggo, ya gak apa-apa lah wong aku iso kok. Ngerti? Itu pun juga akan jadi dinding kita. Suatu ketika kita tidak akan mungkin makan daging lagi. Tapi kalau kadung nyemplung, blung, ternyata kika oleh, salah. Itu loh yang membuat aku. Karena mau liyen dancu tuh tidak segampang orang kira. Orang dancu aja kalau sudah itu kan pasti lebih toh. Kayak mamahku dulu, mamahku di Denpau, wis dancu, wis yang DE lo tak dimakamno waktu di Denpau lo sudah ada penghargaan opo-opo jarene Denpau kayak ngono. Tapi iku waduh, lek dadi dancu kongkon liyan saiki waduh, rasanya kok enggak mesti harus kita ibaratnya kok cecewamanku ngono, dhek wis iso 5 tahun bisa komitmen terus gini lah, wis mau iku gak apa-apa. Lah lek kene kan lagi belajaran tuh. Gak iso yo, maksudnya bukannya ndak mau yo. Jadi aku mikirnya ya wis man-man lah, wis gak usah terlalu menggebu-gebu. Terus menggebu-gebu kok tambah mencelatnya lu adoh. Rasa ndak kamu seperti itu? Orang yang menggebu-gebu kadang nggak bisa lifetime gitu loh, ngerti ndak? Wis man-man. Oh iya ini malah teko akeh. Menggebu-gebu kok ya ini teko akeh diundang. Nah, bener. Setuju. Tambah tiba, tambah digeret terus tuto. Mendingan man-man lain. Man lain, bener. Karmane tekone pelan-pelan. Setuju aku ya. Nah, dibayarnya pelan-pelan. Pokoknya di kehidupan ini kita bayar semua. Papa di depan. Kita bayar semua. Utang lunas kita lunasi semua ya toh. Nanti kita naik ke dendang jadi tukang sapu. Iya toh. Gak apa-apa memang. Jadi tukang sapu. Ojo mlebu penjara. Kayak enak mlebu penjara. Kalau nang ndi? Nyapu ae enak. Iso nyapu. Loh iya kowe ngomongnya tukang sapu, tapi kemarin aku ndelok Pak Bebi, berarti rasane iki tukang sapu mbomboan ya ngono. Alah wis gak usah terlalu mikir terlalu dawa wis. Lah soalnya kok diomongin lho, saiki wis juta harus pantau harus liyen yo kon mati kon. Mati. Wis gak entek tenan. Gak entek. Sumpah gak entek. Gampang itu loh. Gak segampang itu. Hari ini yang ikut kok banyak yang absen ya, kok cuma sedikit ya. Oh iya, Senfak Pang. Iya, Pak Pang absen. Din Senfak Pang ya. Deni. Kalau Hosyo merasa ya, kalau semuanya kamu sudah rasa lancar, mesti bersyukur. Ngapain harus dipikirkan anak itu punya karma sendiri, aku ngomong. Selama kamu berbuat baik, selama ini kamu berbuat baik, anak itu nggak apa-apa. Harus bersyukur wis. Dijalani hidup itu. Ayo, Teba. Sekarang iya kunci. Saya selalu bersyukur dengan keadaan saya. Apa itu berbuat kebaikan.
Selama cuma kita selama kadang-kadang ini tenang. kamu sendiri ya, cengli, kamu sama orang ya baik, wes nggak apa-apa, happy aja. Berarti nita pohon kau. Jadi berarti kamu itu balasan rezekinya cukup baik. Berarti nita jinsi kehidupanmu yang lalu juga baik, cincin. Nah, jadi enggak usah di apa ya? Olsen yu olsen fu itu ada pepatah Conggon mengatakan anak itu mempunyai porsi sendiri, anak mempunyai rezeki sendiri-sendiri. Bang Jansa tingkatannya betul, kita boleh menjaga, tapi kita tidak bisa pokok di ruang kok semuanya harus kita bisa, nggak bisa anak sekarang itu sih aja sekarang sama anak itu ya, tidak seperti dulu orang tua, ayo kamu harus gini, nggak bisa, kita mesti yang tahu, mesti pakai logika. Nah, sekarang bantah kok, nggak seperti dulu, tapi kan harus bersyukur. Kalau harusnya rasa harus bersyukur, berarti di jalan hidup dengan bahagia. Dan nggak bisa ke hutan nggak apa-apa, tapi kita jonautin sohawa coos itulah sudah siutau, nggak perlu siutau di wihara, enggak. Kita sama suami baik, sama anak baik, sama saudaranya suami baik semua, itu sudah siutau. Nggak perlu siutau mesti harus di wihara, tidak. Di rumah pun itu siutau, bahkan dentau itu yang bagus. Sudah kita dagang ya mesti saya dagang, tapi karena cengli jangan bohongi, oh ini barang rusak dijual, barang palsu dijual lah, itu ada karmanya. Tapi kami selama kita dosen ini baik-baik aja, sudah pipis nak. Ya mesti untuk secara wajar aja itu enggak apa-apa. Karena kita harus cari duit, nggak ada duit ya nonsen, bagaimana bisa membiayai anak. Tapi kalau kita carinya duit dengan cengli ya nggak apa-apa. Berarti ini tak jensihau. Makanya kamu selama ini lancar-lancar bersyukur aja. Bersyukur wes, hidup harus bersyukur. Tapi tenan loh. Pemenang gunci tak mau saya tuh sama anak ya. Anak apa dikit tuh, aduh, watiku semua sama. Semua sama. Itu semua sama. Dikira Husyuk enggak. Itu namanya ibu yang baik. Itu namanya ibu yang baik. Kalau ibu tidak peduli anak gini gitu, itu bukan ibu yang baik. Itu berarti kamu sudah membina diri. Itu adalah ibu yang teladan. Tapi saya ingin melepaskan darah daging kita kok di apa-apa kene lebih gopo awake dhewe loro gak apa-apa nek anak lebih memang itu kodrat sebagai seorang ibu. Berarti kamu sebagai ibu teladan, ibu yang baik. Sudah. Semuanya sama dikira ya. Sampai sekarang anak Husyuk kawin telepon apa bengi, Pak Dek ono apa? Ojo ngomong enggak sudah telepon dia sudah berikan. Aduh aku kaget dhisik nek mari telepon. Kok gini telepon. Apa sih kok? Duh kaget mama. Gak apa-apa lo mama kok gitu. Itu sudah wajar. Tambah tuwek, kamu masih muda, tambah tua, tambah apa itu? Tambah dulu pikiran tegang, memikirkan enggak tidur sekarang malam biar tidur enak tengah malam. Bangun sekali langsung tidur itu sudah, apalagi COVID gini apa nih enggak takut, tapi kita merasakan pada lomu apa yang kita kerjain di Kongonopo tak kerjoi. Kemarin sama-sama Van Danju Siawang itu ngurusi lampu itu sampai jam 10 banyak Van Danju itu. Kita berdua, bertiga kerja. Tanya Van Danju. Kita rundingan sendiri. Ayo kerja saiki jam piro? Husyuk sing bingung. Itu gaji apa ya oke. Iso gak itu pokok dijalani ya sudah. Kita beruntung masih ada wihara. Kalau nggak ada wihara, nggak ada laumu, nggak ada losi, kita bagaimana? Jadi masih ada tuh ilai mengandalkan atau bersandar. Ilai itu bisa bersandar. Selain mengandalkan juga bersandar pada losi. Losi pasti tahu kita apa yang dikerjakan baik. Nggak usah khawatir sih, nggak usah. Masih mau khawatir kalau mau terjadi bisa? Nggak bisa. Bisa ngelak nggak bisa. Jadi ngapain? Hidup ini kalau jadi happy, anak cucu kalau bisa anak cucu sudah semuanya selamat, sudah happy, nggak ada apa-apa, hidup lancar-lancar aja. Walaupun sekarang ekonomi tidak lancar, tapi kita tetap bersyukur kita tidak kekurangan makan 3 kali, kita ada uang masih masuk, kita punya rumah, punya toko, kita masih baik-baik, kita bisa duduk di sini, bisa ngomong-ngomong. Ada orang yang bisa gini, belum tentu. Dia mau bangun aja enggak bisa, mau dengarkan gini. Apa enggak kita bersyukur? Bersyukur baru hidup bahagia. Kita mensyukuri apa yang kita adanya. Kita nggak usah lihat ke atas. Kalau jenjen orang Husyuk bagian jenjen. Wah lihat orang dulu Husyuk sekarang di bawah kita itu banyak sekali. Kita bersyukur banget.
Dan kita ada wihara, ada losi. Sudah, Jing. Kamu itu tidak minghao. Kamu nasibnya baik. Tentu. Nasibnya baik. Mama yang Ya, baik ya, yang kan, tidak si baik Jen. gitu. Ya kan si Jen Samanya baik. Nggak usah terlalu dipusingkan. Orang ada. Lihat dong sih. Nggak ada yang dipikirkan. Nggak ada. Namanya manusia. Nggak mungkin. Kita pasrahkan. Ya. Kita bersyukur. mau belajar Kalau malam tidur, melepaskan. bangun tidur, masih bisa lihat ini loh, triplek di atas. Oh, hari ini aku masih bisa nafas. Ya bersyukur. Ya, Bojone Hosi, sami Hosi. Tengah malam udah berapa ono. Karo apa-apa masih siang masih seliweran, tahu tengah malam nggak ada. Mau apa? Hosi kepalanya mau tak bentur tembok. Kalau tak ada bentur tembok, apakah orang tambah kasihan dimaki-maki orang? Mamanya mama enggak tanggung jawab. Aku masih punya anak 4 belum jadi orang. Ya dihidupi, ya dijalani hidup ini. Bagaimanapun kesulitan kita harus menjalani sesuai karma kita. Nah kalau kita lancar-lancar ya bersyukur. Begitu. Entah ini apa-apa baru bingung, gak usah. Sekarang gak ada apa-apa, bersyukur aja. Kalau saya bilang bersyukur aja. Kalau gitu loh, Cing, kamu berarti minta minghao. ya bojoku sampe gini. Kowe iki lho, wis mbok pikir no elek-elek mbok anakmu. Aja ngono jere ngono. Ya ngapain? Ndak iso. Iya, ngapain? Bener itu. Ono saya suaminya bisa ngomong gitu. Ya, Enak loh suami istri tidak ngomong. Aku ngomong terus itu ngomong bisa apa ambil tembok, tapi ya bersyukur aja. Kadang ada WA teman, kadang WA ini, kadang ada acara wihara, ya ikut aja, suruh apa ikut aja. Syukur aja, happy aja. Pokok gak kena corona wis happy. Iya, betul. Yang penting ya. sehat. Yang penting Ya, sehat gitu nomor ya. 1. Sehat nomor 1. Kita bisa makan sehari 3 kali cukup, bisa tidur, ada rumah, ada toko, ada penghasilan. Besar kecil penghasilan, enggak apa-apa, masih ada. Nah, wis apa yang kita risaukan. Itu yang Orang tua gak gampang jadi mama itu. Dia gak gampang jadi mama itu, dikira gampang. Gak gampang jadi mas. Sekarang nanti mau Jeven kamu pusing, dia rumah tangga ya pusing. Dia tukaran mbek bojone ditakon kamu ya pusing, ojo ngurus, wis urusane. Anakku sih ndak seneni nek kere-keran. Aku ndak temen tanya ni mantu. Kon sih gak bener. Kon milih dhewe kok tutup mama kok. Isin mama kamu kalau gitu. Aku gak tahu nyeneni mantu sama sekali. Tidak pernah. Mantuku sangat hormat pada saya. Apa sing ingin mantuku bahkan tak kei. Bener. Mama minta ini ya. Apa mama di rumah apa perlu ambil aja. Tak bawa ya mah, bawa. Masih mau besok tak beli no. Ada api ambil anakku. Nek ono apa-apa anakku tak seneni. Ojo ngono ta lah. Anu lah. Mesti tak seneni anakku. Ya wis. Happy selama itu mantu. Iya, jadi itu tidak usah dipikirkan. Rasakan kepada yang atas. Happy aja. Bersyukur aja. Sucuk janglek, bersyukur adalah kebahagiaan. Ya, Xie Jing. Xie Kung Jie, xie. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengalaman hidup. Ya, Kalau iya, Jing masih enak, usia tambah dulu soro sih. Kalau setelah menikah saja orang dulu, kalau sekarang wis minggat deh, saja kita orang dulu. Tapi ya disyukuri ya. Ada anak 4 kok. Saya mau tanya, Kung Ji. Ya, oke. Suaramu cilik, Wang. Suara kecil. Suara cilik, Mbak. Anu Kuang enggak dengar kan apa-apa. Suaranya kecil sekali. Nah, gini masih kecil ya? Iya. Ya lumayan. Oke, Uci pakai gini aja ya. Kung Ji. Bos ya aku live sih, main tuku buah soalnya besok sembayangan Ceng Beng. Ya. Bikin siapa sih? Cing, anu bikin siapa? MIC. Kenapa? Apa Kung Ji? Mik siapa sih? MIC ini siapa? Mik itu ini enggak? MIC ini? Oh ini. Nah terus itu. Nah terus galaksi ini siapa? Galaksi ini siapa? Guan Jie. Istri ini Wang Jiangshi. Guan Xiaomei. Oh. Galaksi itu siapa? Galaksi. Ya.
Gong Cie ada Oh, kan support Xiaomi. ini pernah terpikir enggak ambil suaminya Gong Cie itu, oh ya wis aku tak bayar apa utangku nang awakmu kehidupan iki, lain kali ojo golek aku ya. Loh, Osok pernah sharing pada Wang Jiangxi. Osok pernah tak jadi Wang Jiangxi. Kayaknya aku ini tidak cocok sama dia. Oh, dia ngomong, Wang Jiangxi ngomong ya apa? Kamu tuh bayar utang. Kamu harus bayar utang apa dengan senang hati. Kalau kamu bayar utang bukan yen dengan rasa tidak rela, nanti kehidupan lalu kamu dicari lagi, bahkan harus bayar utang lebih berat lagi. Osok pernah kok tak sharing Wang Jiangxi gitu. Pernah. Osok bayar utang, Osok. Tapi kamu bayar utang harus dengan rela. Siap. Harus dengan rela. Harus dengan rela. Jika tidak, jika hidup lagi kamu masih ketemu, bahkan harus bayar utang lagi. Soalnya dia ngomong, saya kasih kesempatan kamu bayar utang. Kenapa kok kamu enggak rela membayarnya? Bang Cak itu sama awas ngono berarti gak rela. Sisok tekone nagih. Iya. Ada 4 orang iki sana. Iya, jalani. Anggap bayar. Kalau kamu mempunyai rasa bayar utang, kamu berarti dulunya mempunyai hutang sama dia. Kamu akan dengan rela membayarnya. Ya wis gak apa-apa tak bayar utangku cek lunas. Ya wis bapak dek ya apa tak bayar utangku cek lunas. Kamu juga gembira toh? Gak stres toh? Gak marah-marah toh? Oh, tak bayar utangku gak apa-apa weh nyaur. Gak apa-apa weh cecil tak bayar lagi. Sudah. Bersyukur, Kuang, bersyukur. Ngerti ora? Siap. Beres. Memangnya semua itu ketemu itu kalau masih anak, dia mungkin bayar utang, dia mungkin juga nagih utang. Nah, tapi sama-sama kita tidak tahu itu bayar utang atau itu nagih utang, tapi kita sangat baik pada dia, menyayangi dia sepenuh hati. Maka dengan demikian mungkin dia kata nagih kasih tulis. Padahal kita sudah bayar dia. Nah, kan gitu. Ono sing anak kan bantahan, gak nurut, itu mungkin nagih utang itu. Nah, gitu. Bahwa kita baik ibu terhadap apa ya, baik terhadap dia. Ya wis. Makanya besok-besok itu saya lahir lagi, saya kepengin jadi laki. Mau wedok. Jadi laki. Mau wedok ya? Itu, jadi laki wedok juga. Itu soro. Tanya Van Danju. Kan Van Danju enak gak jadi laki? Tanya aja Van Danju. Aku lain kali gak kepengin kawin sih. Loh. Gak kepengin kawin sih lain kali sih aku. Ora iso ditagih meneh utangmu gur lunas. Iya. Loh. Kamu jangan lupa. Pak Van Danju, kamu jangan lupa. Kamu diberi anak 2 itu dari siapa? Nah, kalau enggak kamu mana bisa punya anak 2 itu. Kowe nglairno ora iso. Orang kepingin punya anak itu sama anaknya Husuk yang kecil loh. Kepingin punya anak sampai sekarang berobat kemana-mana gak dikaruniai. Kamu dengan istri dikaruniai 2 anak lah. Kamu terima kasih pada dek. Gampang kah hamil melahirkan itu? Nyawa itu hanya jinjing. Gembol 10 bulan itu waduh turu gak enak itu. Tidur gak enak itu. Tanya jinjing. Wes miring kono gak iso, miring kene gak iso, rumah gak iso. Mangkano kapok-kapok jadi wedok. Enak jadi lanang. Iya, wedok itu laki cuma kerja wis mari biaya sudah. Wedok itu sing kerja iya, rumah tangga iya, ngurusi anak iya, ngurusi bojo iya. Semuanya wedok itu. Harus sembarang dikerjoi. Kadang sih gak bener sih diteneni. Waduh tuh, menang. Pokoknya lahir lagi nggak mau